Jangan skip video ini, karena kadang balas dendam bukan soal teriakan atau amarah, tapi tentang membuat orang yang menghancurkanmu menyembah di kaki yang dulu mereka injak. Aku ingat malam itu. Pencahayaan hangat, aroma bunga mawar yang mahal, dan alunan musik jazz yang terlalu dibuat-buat. Semua orang tampak bahagia, terlalu bahagia, seakan tak ada satupun dosa di antara mereka. Seolah kebahagiaan itu bisa dibeli dengan gaun mewah dan kilau lampu gantung kristal. Aku berdiri di depan restoran itu dengan gaun sederhana berwarna hitam. Tidak mencolok tapi sangat pas. Didesain khusus untuk tidak terlalu mengundang. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa aku bukan siapa-siapa dan sekaligus bukan sembarang siapa-siapa. Wajahku tidak terdaftar di undangan tentu saja. Aku tidak diinginkan di acara ini. Bukan karena aku tidak penting, tapi justru karena aku terlalu penting untuk mereka, untuk dikendalikan, dan itu membuat mereka takut. Aku datang bukan untuk membuat keributan, aku hanya ingin melihat hasilnya. Restoran itu mewah, minimalis dengan interior berlapis emas tipis dan lantai marmer hitam dari Italia, dibangun dari rencana bisu yang kutulis sendiri di atas kertas putih 2 tahun lalu. Saat masih jadi istri yang dianggap tidak tahu apa-apa, saat mereka pikir aku hanya wanita rumahan yang beruntung dinikahi pewaris tunggal keluarga Darmawan. Lucu, sangat lucu. Mereka menyebutku memalukan karena aku menolak berfoto dengan menantu pejabat yang baru dikenalkan mertuaku. Katanya, aku tak punya etika sosial, bahwa sebagai istri pengusaha muda, aku harus belajar menempatkan diri. Tentu, aku bisa menempatkan diri, tepat di tempat paling strategis, untuk menjatuhkan semuanya tanpa menyentuh satupun dari mereka secara langsung. Malam itu aku diusir, secara harfiah, ditarik oleh tangan dingin dari resepsionis, diiringi lirikan tamu-tamu yang tak tahu apa-apa. Dan tak ketinggalan ekspresi jijik dari mertua perempuan yang sejak awal tak pernah menyukaiku. Bahkan suamiku yang dulu bersumpah akan melindungiku memilih menunduk, seolah keberadaanku mencoreng kebesaran mereka. Mereka tidak tahu bahwa nama restorannya yang megah itu berasal dari nama samaran yang kutulis dalam kontrak investasi. Bahwa 60% saham utamanya atas nama orang yang mereka abaikan dan usir malam itu. Dan aku tidak marah, tidak. Ya, aku hanya mulai menyusun sesuatu, bukan pembalasan. Tapi pengingat tentang siapa yang sesungguhnya mereka abaikan. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidak terbakar oleh amarah. Aku pulang dengan tenang, melepas sepatu, menyalakan satu lilin hitam di ruang kerjaku, dan membuka buku kecil berlapis kulit yang hanya ku buka ketika waktunya hampir tiba. Satu nama kutulis malam itu dengan tinta hitam pekat, Darmawan. Tanggalnya malam ini, tapi bukan tanggal kehancuran. Ini tanggal pembukaan. Kau lihat, untuk membunuh seekor naga, kau tak perlu menebas kepalanya. Cukup buat ia mencium kakinya sendiri dan menyadari bahwa mahkota yang dipakainya berasal dari tangan yang baru saja mereka injak. 3 hari setelah aku diusir dari acara itu, suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku yang belum tahu bahwa aku bukan lagi bagian dari permainannya, mengunggah foto-foto peresmian restoran ke akun media sosialnya. Captionnya panjang dan menjijikkan, tentang perjuangan, tentang kerja keras, tentang mimpi besar yang akhirnya menjadi kenyataan. Mimpi siapa? Lucunya dia tidak tahu bahwa tiap sendok garpu yang disusun di meja VIP, tiap lampu yang menggantung megah di langit-langit restoran itu dibayar dari rekening investasiku atas nama perusahaan fiktif yang aku dirikan sendiri. Perusahaan yang bahkan tim legal mereka tak pernah curiga karena seluruh dokumen sudah dikemas sempurna olehku. Lengkap dengan notaris bayaran dan jaringan yang tak pernah mereka pikir aku miliki. Mereka mengira aku cuma istri dari Fakultas Sastra, padahal latar belakangku jauh dari dunia puisi. Aku belajar psikologi forensik dan kriminologi. Aku tahu cara berpikir manusia, terutama manusia rakus yang menyamar jadi orang sukses. Dan aku tahu bahwa butuh waktu untuk menjatuhkan mereka, bukan hanya dari atas, tapi dari dalam. Saat orang sibuk memuji desain interior restoran itu di internet, aku sibuk mengatur angka-angka. Mereka tidak tahu bahwa sistem kasir, logistik dapur, hingga vendor bahan baku, semua dikuasai oleh jaringan bisnis yang aku bangun secara diam-diam. Bahwa aku tidak butuh menjatuhkan restoran itu dengan bom. Cukup dengan menutup keran pasokan travel dan wine selama 48 jam saja. Dan semua tamu penting akan meragukan kredibilitas mereka. Tapi aku tidak buru-buru. Balas dendam terbaik bukan soal kecepatan, tapi ketepatan.
Aku ingin mereka merasa aman dulu, merasa bahwa dunia sudah memihak mereka, bahwa aku sudah menyerah atau setidaknya menghilang. Karena rasa aman adalah candu yang paling mematikan. Aku mulai mengatur langkah pertamaku, diam-diam mengundang media kuliner paling berpengaruh di kota ini untuk datang dan mereview restoran itu. Aku tahu siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka idolakan, dan siapa yang bisa aku bayar cukup tinggi untuk menyampaikan opini yang terdengar objektif. Tapi disusupi peluru kritik yang akan membakar fondasi tempat itu. Wah, sementara itu aku mulai menerima pesan-pesan dari kerabat jauh suamiku. Ada yang bertanya kenapa aku tak hadir saat peresmian. Ada yang mengira aku sedang sakit. Beberapa dari mereka sebenarnya tahu bahwa aku sengaja dihapus dari narasi. Dan itu bagus. Lebih banyak mata akan tertuju ke arah panggung saat aku muncul di tengah-tengah pertunjukan. Malam itu aku kembali menyalakan lilin hitam, kali ini 2. 1 untuk suamiku, 1 lagi untuk mertuaku. Aku membuka halaman berikutnya di buku kulitku. Aku tidak mencatat strategi dengan bullet point, tapi dengan fragmen emosi. Aku ingin ingat rasanya berdiri sendirian di depan restoran yang dibangun dari uangku. Ingin ingat rasa hangat ejekan di punggungku saat resepsionis menyeretku keluar seolah aku pengganggu pesta. Karena luka yang paling dalam, bukan yang berdarah, tapi yang mengendap dalam diam dan tak pernah sembuh hanya dengan waktu. Mereka mengira aku kalah. Padahal aku baru saja membuka permainan ini, dan aku tidak bermain untuk menang. Aku bermain untuk mengakhiri. Seminggu kemudian, laporan keuangan restoran mulai masuk. Mereka mengira semua berjalan lancar. Tamu-tamu berdatangan, reservasi penuh hampir tiap malam. Tapi aku tahu, itu hanya gemuruh di permukaan. Ledakan sesungguhnya sudah kutanam di bawah fondasi, dan sekarang tinggal menunggu detik pengaktifan. Aku tidak butuh meledakkan restoran itu secara fisik. Yang kuinginkan adalah satu hal, kehancuran mereka dari dalam keluar. Perlahan, sunyi, dan tak terbantahkan. Laporan yang mereka banggakan itu sebenarnya hanya angka-angka yang kusut karena sistem akuntansi yang mereka adopsi berasal dari konsultan yang ku pasang sendiri. Perusahaan itu tampak legal, bahkan sangat kredibel, tapi seluruh arsitektur keuangannya telah kupelintir sejak awal. Autocritical ambil. Transaksi yang tampak sehat sebenarnya bayangan. Revenue yang tampak stabil, rekayasa. Dan suamiku masih terlalu sibuk berpura-pura jadi pria visioner. Dia mulai mengisi seminar kewirausahaan, menjadi pembicara dadakan yang mengutip kalimat motivasi murahan dan mengklaim semuanya hasil kerja kerasnya. Kau tahu apa yang paling menyenangkan? Menyaksikan seseorang membangun panggung tinggi hanya agar ia jatuh dari tempat yang lebih menyakitkan. Tentu, aku tak ingin menjatuhkannya sendirian. Aku ingin penonton. Dan aku mulai mengumpulkan mereka. Aku mengirim undangan anonim kepada 3 tokoh penting. Jurnalis keuangan senior, mantan investor yang pernah dikhianati oleh keluarga Darmawan, dan 1 pengacara handal yang kutahu sedang mengincar kasus korupsi pajak di sektor restoran mewah. Undangan itu berisi undangan makan malam eksklusif bertema The Untold Taste, rasa yang tak pernah dikatakan, diselenggarakan oleh perusahaan fiktifku sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner modern. Tempatnya tentu saja di restoran itu. Di malam yang kupilih sendiri, malam ketika restoran akan kedatangan delegasi asing dari Jepang yang sedang menjajaki potensi waralaba internasional. Bayangkan betapa indahnya kekacauan ketika semua lapisan kepentingan menabrak satu sama lain dalam satu ruangan. Tapi sebelum malam itu tiba, aku ingin memastikan satu hal, bahwa suamiku dan mertuaku benar-benar percaya bahwa aku telah lenyap dari dunia mereka. Jadi aku kirim pesan terakhir, sebuah paket kecil. Di dalamnya, 1 undangan palsu untuk acara pernikahan adik suamiku yang katanya akan menikah tahun depan. Di bagian pengirim, tak ada nama. Hanya 1 tulisan tangan, halus dan tegas. Terima kasih sudah mengundangku keluar dari hidup kalian. Sekarang aku bisa melihat lebih jelas tempat terbaik untuk menusukkan pisau. Tak ada ancaman, tak ada amarah, hanya pernyataan. Dan aku tahu mereka membaca itu sambil tertawa gugup, mengira itu surat dari orang iseng, atau mungkin mantan kekasih yang tidak move on. Bagus, semakin mereka meremehkanku, semakin tinggi tempat jatuh mereka nanti. Aku kembali ke ruang kerjaku malam itu. Lilin hitam keempat dinyalakan. Di sampingnya sebuah cangkir teh melati, dingin, tenang, dan mengeluarkan aroma yang hanya aku tahu artinya.
Aku memandangi cermin kecil di sudut meja. Wajahku tidak berubah, masih sama. Seperti malam saat mereka mengusirku, tapi sorot mataku kini lain, lebih dalam, lebih kosong, lebih berbahaya. Bukan karena aku kehilangan cinta, tapi karena aku tak lagi menganggap cinta sebagai sesuatu yang layak untuk dibela. Aku hanya ingin satu hal, keadilan. Tapi jika keadilan tak bisa dibeli, aku akan menciptakannya dengan caraku sendiri. Dan tak ada satupun dari mereka yang akan melihatnya datang. Malam itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Langit menggantung kelabu seperti pertanda. Restoran itu tampak lebih megah dari sebelumnya, dibalut lampu-lampu gantung yang diganti baru, karpet merah yang dibersihkan hingga nyaris memantulkan bayangan, dan alunan orkestra lembut yang disewa khusus untuk menyambut delegasi Jepang yang akan tiba pukul 8 malam. Tapi yang tidak mereka tahu, malam ini bukan untuk kehormatan, ini untuk pembuktian. Aku datang tanpa undangan, seperti sebelumnya, tapi kali ini aku tak dihadang. Aku hanya perlu berdiri di dekat valet parking, menyentuh kerah mantelnya, dan berbisik satu nama, Raven. Ia langsung membungkuk, diam-diam, seolah menyambut tamu kehormatan. Karena aku bukan lagi siapa-siapa bagi keluarga Darmawan, tapi di luar mereka, aku adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi menentukan. Aku tidak masuk dari pintu utama. Ada pintu samping yang hanya dibuka untuk tamu VVIP. Dan karena aku pemilik saham mayoritas yang mereka pikir anonim, pintu itu otomatis terbuka sejak sistem keamanan restoran dirancang. Quote. Di dalam, aku melihatnya lagi, suamiku, memakai jas biru tua, rambut disisir rapi, berbicara dengan logat elegan yang dulu hanya ia keluarkan saat ingin mengesankan orang asing. Di sampingnya, ayahnya berdiri dengan senyum palsu yang biasa ia pakai di hadapan media. Ibunya tentu saja duduk seperti ratu di singgasananya, menyindir dengan tatapan, menilai dengan senyuman. Dan aku berdiri di lantai 2, mengawasi dari balik tirai tipis ruang VIP, bersama 3 tamuku malam ini. Sang jurnalis, si pengacara, dan investor lama yang diam-diam masih menyimpan dendam kepada keluarga itu. Mereka tidak tahu siapa aku, belum. Tapi mereka tahu restoran ini mencurigakan, dan mereka ingin tahu lebih banyak. Sang jurnalis membolak-balik dokumen analisis operasional yang kukirimkan 2 hari sebelumnya. Sang pengacara mencatat setiap celah hukum dari perizinan ekspansi, dan investor itu hanya tersenyum karena ia tahu ini panggung pembalasan. Pukul 8:05, delegasi Jepang datang. Semua orang berdiri. Suamiku menyambut mereka dengan hangat, memperkenalkan seluruh tim manajemen. Mereka berjalan menuju meja bundar paling mewah, dengan hidangan pembuka yang sudah disiapkan. Sashimi otoro, foie gras karamel, dan red wine vintage yang dibanggakan mertuaku sepanjang minggu ini. Tapi saat gelas mulai diangkat, sistem listrik padam, hening, 5 detik. Lalu generator menyala, lampu kembali, tapi layar LED besar di dinding belakang yang awalnya menampilkan logo restoran dalam animasi mewah, berubah, berganti menjadi tayangan presentasi keuangan. Data bocor, laporan palsu, bukti manipulasi pajak. Suamiku menegang. Mertua perempuanku berdiri mendadak, wajahnya pucat. Delegasi Jepang mulai berbisik, dan di detik itu juga aku melangkah keluar dari ruang VIP. Tangga marmer tak pernah terdengar sepelan itu saat kuturuni. Semua mata beralih. Sepatuku berkilau hitam, mencerminkan cahaya gantung yang membeku di udara. Gaunku masih hitam, seperti malam aku diusir. Bedanya, malam ini aku tak akan diusir, aku akan didengar. Ku pijak lantai utama, dan suamiku akhirnya menatapku. Lama, seolah melihat hantu, atau mungkin melihat penyesalan yang menjelma manusia. Aku tersenyum pelan, tak ada emosi berlebihan, tak ada suara tinggi. Hanya satu kalimat pelan yang kukatakan, cukup keras untuk seluruh ruangan. Sebelum kalian duduk di meja makan, ada baiknya tahu dulu siapa yang membayar makanan kalian. Aku tak butuh mikrofon, diamku lebih keras dari pidato siapapun. Di layar belakang nama perusahaan fiktif yang selama ini mereka puja sebagai investor muncul utuh, bersama satu nama asli di bagian akhir, Raven Darmawan. Seketika ruangan seperti kehilangan oksigen. Dan aku belum mulai bicara sebenarnya. Wajah-wajah mereka menegang, matanya membelalak, seperti baru saja melihat reruntuhan yang dulu mereka bangun dengan kesombongan. Tapi tak satu pun yang bergerak, bahkan waktu pun seolah berhenti. Aku berdiri di tengah ruangan, bukan sebagai istri yang disingkirkan, bukan sebagai wanita yang dianggap memalukan, tapi sebagai sosok yang mereka coba hancurkan, dan justru kini menggenggam kendali mutlak.
Suamiku membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Mertua perempuanku menatapku seperti hendak menepis kenyataan, tapi kilatan angka-angka yang terpampang di layar terlalu jelas untuk disangkal. Detail aliran dana, bukti penggelapan, tanda tangan palsu yang kini bisa dikaitkan pada satu nama, keluarganya. Dan para tamuku, jurnalis, pengacara, investor, semakin tenggelam dalam keheningan penuh kesadaran. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tak lagi melihat restoran mewah. Mereka sedang menyaksikan otopsi reputasi di ruang terbuka. Lalu aku melangkah ke mikrofon, satu langkah demi langkah, setenang gerakan pendeta di altar eksekusi. Saya tahu banyak dari Anda yang datang malam ini untuk merayakan keberhasilan, kataku pelan. Tapi ada perayaan yang lebih penting dari sukses, yaitu kebenaran. Ku tatap satu persatu wajah tamu, termasuk delegasi Jepang yang mulai menunjukkan tanda-tanda tak nyaman. Restoran ini dibangun di atas kebohongan, uang hasil manipulasi, citra yang direkayasa, dan ironisnya, semua itu didanai oleh seseorang yang mereka usir dari hidup mereka. Aku menunjuk layar. Itu aku! Wajah mertua laki-lakiku memerah. Mertua perempuanku mencoba menyela, tapi suaranya tercekat. Suamiku menatapku seperti ingin berkata sesuatu, tapi aku tahu dia hanya sedang menyusun alasan, dan aku tidak akan memberinya waktu. Selama ini kalian pikir aku diam karena lemah, kataku pelan. Padahal aku diam karena aku sedang membangun panggung ini. Aku mengeluarkan map hitam dari tas kecilku. Di dalamnya, salinan kontrak investasi, bukti transfer lintas entitas, dan surat kuasa yang kutandatangani sebagai pemegang kendali saham mayoritas melalui 3 lapisan perusahaan cangkang. Kukirimkan salinan digitalnya langsung ke email delegasi Jepang dan salinan cetaknya kuserahkan langsung ke jurnalis dan pengacara di ruangan itu. Tak ada yang bicara, hanya suara napas berat dan detak jantung panik yang memenuhi ruang. Lalu aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya. Aku tidak marah karena kalian membuangku, ucapku. Aku hanya memastikan bahwa saat kalian berpikir kalian sudah menang, aku bisa menarik alas di bawah kaki kalian dan kalian jatuh ke tempat paling sunyi, rasa malu. Malam itu mereka tidak bersujud. Belum, tapi mereka semua tahu. Lutut mereka akan lemas dalam beberapa hari ke depan saat pemberitaan keluar. Saat media menguliti skandal ini, saat pelanggan membatalkan reservasi, saat investor mulai menarik dana, aku tidak menjatuhkan mereka. Aku hanya menunjukkan siapa mereka sebenarnya, dan dunia akan menghakimi sisanya. Aku berbalik, melangkah keluar ruangan, sepatuku berdetak tenang di atas lantai marmer. Di luar hujan mulai turun, tidak deras, hanya seperti bisikan. Seolah langit pun tahu bahwa pembalasan terbaik tidak datang dengan ledakan, tapi dengan kesunyian yang tak bisa dihindari. Dan malam ini adalah awal kehancuran mereka. Beberapa orang mengira pembalasan itu puncak, padahal pembalasan hanyalah pelatuk. Yang benar-benar menyakitkan adalah senyap setelahnya. 3 hari setelah malam itu, berita mulai menyebar. Restoran elite terjerat skandal pajak, diduga ada penggelapan dana dan identitas investor misterius. Media lokal memuatnya di kolom utama. Tapi yang membuatku tersenyum adalah liputan kecil di koran bisnis internasional yang menuliskan satu kalimat. Seorang wanita dengan kecermatan hukum dan finansial berhasil membalikkan permainan keluarga besar Darmawan. Tak disebut namaku, tapi cukup satu kalimat itu untuk membuat orang-orang dalam dunia keuangan tahu aku sedang berbicara. Aku sengaja tidak tampil di wawancara manapun. Aku tidak mencari popularitas. Aku mencari satu hal yang lebih langka, pengakuan dalam keheningan. Suamiku mencoba menghubungiku. 3 kali lewat nomor berbeda. Pesannya panjang, patah-patah, seperti seseorang yang baru menyadari semua pijakan hidupnya bukanlah fondasi, tapi pasir apung. Ini semua salah paham. Kita bisa jelaskan ke publik kalau kamu juga bagian dari tim, katanya di salah satu pesan suara. Aku mendengarkannya sambil duduk di kamar yang sunyi. Lilin hitam kelima menyala. Api kecil yang diam, tapi tak pernah goyah. Betapa mudahnya mereka mencoba berdamai setelah leher mereka terancam. Seolah semua luka bisa dibungkus kata salah paham. Tapi aku bukan wanita yang melupakan. Aku adalah wanita yang mencatat. Setiap kata yang diucapkan dengan nada menghakimi, setiap tatapan menjijikan dari mertuaku, setiap perasaan kecil yang mereka remukan dengan sombong hanya karena aku tidak tampil seperti istri trofi versi mereka. Dan sekarang dunia mereka mulai runtuh perlahan.
Investor mulai menarik dukungan. Delegasi Jepang membatalkan kerjasama. Karyawan restoran mengundurkan diri karena takut terlibat dalam penyidikan pajak. Bahkan supplier bahan baku mulai menolak mengirim pesanan karena khawatir nama mereka tercemar. Sementara itu, aku duduk diam, menyeduh tehku, membuka kembali buku hitam kecilku. Buku yang hanya berisi satu hal, nama-nama dan tanggal ketika mereka membuat kesalahan pertama. Tanggal ketika aku jatuh. Dan tanggal ketika mereka mulai jatuh. Mertua perempuanku akhirnya muncul di berita lokal. Wajahnya tampak lebih tua, riasannya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Ia menyalahkan media, menyalahkan pesaing, menyalahkan fitnah. Tapi dia tidak bisa menyalahkanku, karena aku tidak pernah mengaku di depan umum. Aku hanya menunjukkan data, fakta, bukti hukum, semua dalam keheningan yang sempurna. Seolah langit pun tahu bahwa pembalasan terbaik tidak datang dengan ledakan, tapi dengan kesunyian yang tak bisa dihindari. Dan malam ini adalah awal kehancuran mereka. Beberapa orang mengira pembalasan itu puncak, padahal pembalasan hanyalah pelatuk. Yang benar-benar menyakitkan adalah senyap setelahnya. 3 hari setelah malam itu, berita mulai menyebar. Restoran elite terjerat skandal pajak, diduga ada penggelapan dana dan identitas investor misterius. Media lokal memuatnya di kolom utama. Tapi yang membuatku tersenyum adalah liputan kecil di koran bisnis internasional yang menuliskan satu kalimat. Seorang wanita dengan kecermatan hukum dan finansial berhasil membalikkan permainan keluarga besar Darmawan. Tak disebut namaku, tapi cukup satu kalimat itu untuk membuat orang-orang dalam dunia keuangan tahu aku sedang berbicara. Aku sengaja tidak tampil di wawancara manapun. Aku tidak mencari popularitas. Aku mencari satu hal yang lebih langka, pengakuan dalam keheningan. Suamiku mencoba menghubungiku. 3 kali lewat nomor berbeda. Pesannya panjang, patah-patah, seperti seseorang yang baru menyadari semua pijakan hidupnya bukanlah fondasi, tapi pasir apung. Ini semua salah paham. Kita bisa jelaskan ke publik kalau kamu juga bagian dari tim, katanya di salah satu pesan suara. Aku mendengarkannya sambil duduk di kamar yang sunyi. Lilin hitam kelima menyala. Api kecil yang diam, tapi tak pernah goyah. Betapa mudahnya mereka mencoba berdamai setelah leher mereka terancam. Seolah semua luka bisa dibungkus kata salah paham. Tapi aku bukan wanita yang melupakan. Aku adalah wanita yang mencatat. Setiap kata yang diucapkan dengan nada menghakimi, setiap tatapan menjijikan dari mertuaku, setiap perasaan kecil yang mereka remukan dengan sombong hanya karena aku tidak tampil seperti istri trofi versi mereka. Dan sekarang dunia mereka mulai runtuh perlahan. Investor mulai menarik dukungan. Delegasi Jepang membatalkan kerjasama. Karyawan restoran mengundurkan diri karena takut terlibat dalam penyidikan pajak. Bahkan supplier bahan baku mulai menolak mengirim pesanan karena khawatir nama mereka tercemar. Sementara itu, aku duduk diam, menyeduh tehku, membuka kembali buku hitam kecilku. Buku yang hanya berisi satu hal, nama-nama dan tanggal ketika mereka membuat kesalahan pertama. Tanggal ketika aku jatuh. Dan tanggal ketika mereka mulai jatuh. Mertua perempuanku akhirnya muncul di berita lokal. Wajahnya tampak lebih tua, riasannya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Ia menyalahkan media, menyalahkan pesaing, menyalahkan fitnah. Tapi dia tidak bisa menyalahkanku, karena aku tidak pernah mengaku di depan umum. Aku hanya menunjukkan data, fakta, bukti hukum, semua dalam keheningan yang sempurna. Semua manajemen lama dipindahkan secara resmi dengan kompensasi minimal. Dan pada jam 5 sore itu, aku berdiri di balkon restoran, memandang ke jalan raya, melihat papan nama besar yang baru saja terpasang, Nocturna. Satu kata, tidak berarti apapun bagi orang biasa, tapi cukup kuat untuk menjadi simbol kemenangan bagi mereka yang tahu kisah di baliknya. Aku tidak membuka restoran itu untuk umum, tidak seperti sebelumnya. Sekarang, hanya tamu undangan yang bisa masuk, hanya mereka yang punya kredensial. Bukan berdasarkan status sosial, tapi integritas. Dan malam pembukaan Nocturna, aku hanya undang 9 orang. Mereka yang dulu ditertawakan, disingkirkan, diremehkan. Seorang mantan chef yang dipecat karena terlalu eksperimental. Seorang pelayan yang disalahkan atas kesalahan bosnya. Seorang mahasiswa hukum yang magangnya dibatalkan karena terlalu berani bertanya. Dan mereka semua makan malam bersamaku, di meja yang sama. Dengan hidangan terbaik, anggur terbaik, musik terbaik,
Bukan karena kami ingin membalas, tapi karena kami ingin merayakan bahwa ada dunia di luar penghinaan. Dunia yang bisa dibangun dengan kepala tegak. Dunia di mana luka tidak disembunyikan, tapi dijadikan struktur. Dan saat lilin terakhir dinyalakan di tengah meja, aku berkata lebih kepada diriku sendiri daripada siapapun. Balas dendam bukan tujuan, ia hanyalah jalan. Tapi penghormatan pada diri sendiri, itulah kemenangan. Beberapa dari mereka menangis, yang lainnya tertawa pelan. Tapi aku tetap diam, karena hatiku telah berkata cukup. Karena pembalasan sudah selesai, yang tersisa hanyalah hidup. Versi baru, versiku. Beberapa bulan telah berlalu, dan meski dunia luar kembali sibuk dengan gempita baru, aku tetap diam, tenang. Seperti permukaan danau yang tak terusik, tapi menyimpan kedalaman yang tak semua orang bisa selami. Nama keluarga Darmawan perlahan memudar dari pemberitaan. Tapi bukan karena mereka bangkit, justru karena mereka runtuh dalam keheningan. Restoran lama mereka dijual murah untuk menutup denda pajak. Mertuaku diam-diam pindah ke kota kecil, menjauh dari sorotan. Dan suamiku, mantan suamiku kini bekerja sebagai konsultan lepas, dengan reputasi yang tak lagi utuh. Aku tidak mengejar panggung, aku tidak mengklaim kebenaran, aku hanya hadir, dengan cara yang tidak bisa mereka abaikan. Dan malam ini, aku duduk sendiri di ruang kerja. Di hadapanku, buku hitam yang telah usang. Setiap halaman di dalamnya terisi dengan nama, tanggal, luka, dan balasan. Tapi tidak ada kemarahan di dalamnya, hanya catatan, dingin, rapi, sistematis. Seperti operasi bersih yang sudah selesai. Kupandangi halaman terakhir. Di sana tertulis satu nama, namaku sendiri, dan satu tanggal, hari ini. Karena malam ini, aku menutup buku itu. Aku bukan perempuan yang mengemis pengakuan dari orang-orang yang meremehkan. Aku bukan korban yang menunggu permintaan maaf. Aku adalah desain dari luka yang tidak dibuang, tapi dibentuk. Aku adalah hasil dari semua hari di mana aku memilih diam, agar bisa mendesain akhir mereka. Aku sekarang adalah seseorang yang pernah diusir dari ruangan, lalu membelinya. Seseorang yang dianggap memalukan, lalu membangun standar baru tentang elegansi. Seseorang yang mereka coba hapus, tapi justru menjadi bab terakhir dalam kisah kehancuran mereka. Aku memadamkan lilin hitam terakhir. Api kecil itu mati tanpa suara. Dan dalam gelap yang sempurna, aku tersenyum. Balas dendam terbaik bukanlah ketika mereka bersujud, tapi ketika aku tak lagi peduli mereka berdiri atau runtuh, karena aku sudah jauh di atas mereka. Dan di tempat itu, aku tak lagi butuh pembuktian. Aku hanya butuh damai yang kudapatkan setelah membuat dunia mereka diam.